bisa di sini gitu. Dan jadilah beberapa tahun kemudian. Jadi akhirnya kepake tuh dari casting kayak gitu. Kalau Kristo kan tadi outnya olahraga kan ya? Berarti itu simple loh. Kayak kan nih. Mungkin yang sulit apa dari Kristo? Wah, kalau yang sulit mungkin pindah dari selama ini kita latihan tuh di daerah Jakarta Selatan gitu ya, very udaranya, tempatnya itu sangat-sangat bisa diatur. Lalu kemudian pindah ke Bedugul yang hujan gitu, jadi kayak harus mengadjust apa yang kita pelajari di Matras pindah ke Lumpur. Itu yang agak, tapi seru. Perpindahan set itu ya? Iya, pindahan set. Seru. Hari kritik gimana? Tantangan ya ini. Men, saya sudah bilang, saya sudah mempersiapkan ini 10 tahun. Tidak ada lagi tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Saya sudah mempersiapkan 10 tahun. Ketika Bang Abi sama Fatih mau bilang, ayo kita bikin film ini. Oke, saya sudah siap. Kan saya kasih tahu media nanti yang mau. Walaupun hari pertama training dia langsung jatuh dari motor. Oh iya? Kenapa jatuh dari motor? Nggak ada urusan dengan training itu dia jatuh sendiri, bukan karena training. Karena hilang. Oke, Abi Mas Abi gimana? Ya sama sih, kalau di lokasi itu ada ya. Karena pasti beda hujan. Kalau persiapan ya fisik semua orang udah, tapi masih bisa lah, masih bisa kita latih. Menyatukan visi banyak orang, maksudnya kita ini aktor dari demokrasi, gitu, dan cara berpikirnya berbeda. Bang Abi itu bukan hanya jadi kakak pertama di film, di kehidupan nyata juga salah satu. Betul. Kita Mas Putih pernah tengah malam hujan deras, terus dia kedinginan, terus dia nyamperin gua, mukanya udah biru, gua terus dia Kristo kamu nggak apa-apa? Elu, gua udah pakai selimut tebel, dia cuma pakai kaos. Kristo kamu nggak apa-apa? Elu Mas. Buat tujuannya biar ditanya itu boci. Oh gitu. Boci, itu nggak apa-apa. Boci. Kakak caper gitu ya. Dan biar nggak terakhir Putri duluan kali ya mungkin. Terima kasih ya. Iya. Kalau tantangannya sebenarnya untuk persiapannya karena ini film action pertama ada visi semuanya, terus godok skrip di awal sama para cast yang kayaknya belum pernah kerja bareng kecuali sama Rio, jadi pendekatan diri, ngobrol, lebih ke skripnya sih sebenarnya. Dan Putri selalu yang datang paling pertama lawan dia. Oh ya, Saya kesel banget. Dia doang pemain yang belum datang, belum datang 1 jam dia udah di lokasi latihan duluan. Dia merusak rekor saya. sebagai orang paling kontak. Paling datang paling pertama. Oke. Nyalain listrik gitu ya sekalian, nyalain AC. Ngepel. Oh ngepel, lu Tesya mungkin tantangan di sini karena kan jadi kocak banget saya dengarnya katanya. Wah. Karena perut Ari Kevin juga kan ada ya. Kalau di sini aku tantangannya karena karakter lumayan berbeda, lumayan kontras sama aku. Jadi itu sih aku yang biasanya kalem, lempeng-lempeng aja, tiba-tiba harus menjadi seorang alpha yang ngegas terus dan kompor dan kata-katanya nggak difilter, teriak-teriak dulu. Jadi kayak ada lumayan kepala. Biasanya kamu di filter biasanya ya? Oh iya karena di sini sopan sekali kan kalau dilihat. Ini ada Minority Report bertanya kepada Mas Widi, kenapa milih rilis film ini di Netflix? Ketika ini udah film kedua yang kita kolaborasi dengan Netflix, jadi ketika kita dipilih buat bikin action, tentunya Netflix rumahnya, gitu. Karena ketika Timo dan saya pertama kali bikin film action itu belum jadi headshot ya. Headshot itu walaupun bukan Netflix original film, tapi rumahnya di Netflix. Karena waktu itu headshot itu akhirnya diposisi oleh Netflix dan dari situ kita membuat The Night of First dengan sebuah ambisi dan mimpi yang lebih besar, dan Netflix memberi peluang itu kepada Timo dan saya. Jadi otomatis ketika kita punya ide-ide yang rasanya besar dan eksplosif, tentunya Netflix menjadi rumahnya sih. Jadi selama ini Netflix lah yang mendukung kita untuk bermimpi dengan ranah action ini. It must feel good gitu bahwa ini menjadi film pertama dari deretan band. Betul, Ya. itu sangat membanggakan. Luar biasa. Oke, media Indonesia bertanya untuk Mas Timo, bagaimana Timo melihat lompatan dari film original Netflix Indonesia pertama Anda, The Night Comes For Us, dan sekarang The Big Four? Apa yang bisa direfleksikan?
Iya. Sebenarnya apa yang bisa direfleksikan dari perbedaan dari Latin Conference ke sini? Mungkin yang bisa gue lihat adalah ini sebuah dua bahasa Inggrisnya a different penalties, di mana tadinya gue pengen bikin sesuatu yang benar-benar kayak masculine dan kayak benar-benar kayak kalau istilahnya anak zaman sekarang bro movie banget lah, which is The Night of Rust sebenarnya seperti itu. Sedangkan di sini gue malahan lihat kayak you know what, this film mestinya lebih bisa therapeutic, mana orang kalau nonton they have this kind of active release. Dan gue ngerasa itu personally sebagai seorang filmmaker gue sendiri ngerasa itu penting karena by now gitu kalau lu nanya, lu bisa nggak bikin film yang by the end of the film orang-orang bakal pengen bunuh diri misalnya. I think I can do that pretty easy, you know, like cuman the idea that I want to make a film that in this modern times kayak kerasa makin susah gitu, I want to make something that is a more feel good type of film gitu. Itu yang bisa gue lihat dan gue terima kasih banget karena Netflix give me enough freedom to experiment in these things. Kalau bisa gue tambahin, ini menurut gue film Timo paling lokal. Paling lokal. Ya itu bahasa Inggris. Bercandaannya, kau berasa aja kalau ini lokal. And I can figure out the way he spoke just now. He is a very dark human being. Okay, but last question dari Berita Harian Singapura untuk Mas Rusli, film seperti apa yang menurut Anda dinantikan oleh penonton saat ini dan apa yang membuat The Big Four cocok dengan selera penonton? Kayaknya mungkin keberagaman tema dan genre itu yang masih kurang ada, itu mungkin objektif di Netflix itu ada satu slate atau yang kita lagi kerjain itu adalah supaya mereka bisa melihat sesuatu yang beda keluar dari industri film kita. Last question for me, mungkin untuk teman-teman media juga yang agar nulisnya lebih menarik lagi, cerita paling unik. I heard bahwa Kristo mengetahui dia juga the part melalui Instagramnya Timo. Is that true? Iya. How was that? It was weird karena gue berharap banget kayak, aduh dapat gak ya, karena agak pesimis waktu itu karena it is my first movie terus dapat jadi one of the big four, which is crazy. Terus lu ditawarin dia apa? Dia DM sama Timo Cahyanto, casting dong gitu kan. Ya gue mikirnya jadi supporting atau apa nih. Baru sampai ruang casting tiba-tiba ini cerita tentang Big Four, kamu jadi salah satu Big Four-nya. Oh gitu. Terus kamu bisa pakai aksen timur nggak? Oh makasih lo baru kasih tau sekarang. Terus jadi gue deg-degan banget. And then gue baru gak ada calling lagi, gue gak tahu apa-apa. And then tiba-tiba Pak Timo upload karakter Pelor, sketchnya, tapi mirip saya. Terus gue kayak mau seneng tapi takut GR, tapi gue yang mirip gitu. Terus akhirnya baru tahu setelah Pak Timo ngupload setengah muka gue, terus kayak oh beneran saya, boleh seneng beneran kali ini gitu. Itu belum dibilang harga padahal ya? Saya tidak tahu tentang soal itu. Obat Pak Timo, saya bisa apa saja. Ya, boleh lanjut kali ya? Baik teman-teman, tepuk tangan untuk para cast dan juga penonton balik layar. Sampai lagi kepada